A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi belajar bersama saya Abu Marlo. Kita sama-sama membuka pikiran, membuka hati, yang mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran ini menambah wawasan kita minimal, di mana wawasan itu tidak hanya berhenti menjadi pengetahuan, tetapi mari kita transfer dari pengetahuan menuju kepada rasa, di mana rasa ini yang mendorong kita untuk memiliki akhlak yang lebih baik. Oleh karena itu, sebelum kita belajar, ada baiknya kita menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini, karena pembelajaran yang terbaik adalah ketika pikiran kita tidak loncat ke depan, tidak loncat ke belakang, kita hadir seutuh-utuhnya di sini. Dan untuk menghadirkan kita utuh di sini, mari kita menghening sejenak. Oleh karena itu, menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini saat ini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan mau mengajari, apalagi bukan berarti saya lebih pintar, lebih tahu, paling benar, tidak sama sekali. Tetapi ini hanyalah berbagi pendapat, berbagi pengalaman yang mudah-mudahan isinya ada sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Oleh karena itu, kita sama-sama murid, mari kita sama-sama belajar. Kita mulai menyadari dan mudah-mudahan ini tidak hanya jadi tahu gitu, tentang bagaimana kehadiran kita ke sini semuanya sudah didesain dengan sangat baik oleh Allah. Allah menciptakan semua ini sebagai panggung sandiwara, katakanlah. Kita ini adalah aktor dan aktrisnya yang sudah punya perannya masing-masing. Maka selalu diulang-ulang, jangan banyak curi casting orang lain. Karena setiap kita punya perannya masing-masing. Jangan terlalu banyak judgement ke sana. Telunjuknya jangan ke sana terus gitu. Mudah-mudahan dengan seringnya kita belajar seperti ini, merubah dari asalnya ke sana jadi ke sini gitu. Karena kesadaran itu adanya di dalam. Tidak lupa dan tidak bosan mengingatkan juga untuk saya dan untuk kita semua, manusia hanya punya masalah dengan egonya selesai. Karena kita nggak pernah punya masalah apapun dengan siapapun kecuali dengan egonya. Dan ingat, ego itu nggak pernah ada di luar, tetapi selalu ada di dalam diri kita. Maka apapun dalam hidup kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar, tapi masuk ke dalam. Selamat datang di Letting Go 15 dan kita akan bahas dalam serial Letting Go kita yang sudah hampir 14 episode dan ini yang ke-15. Masih seputar David Hawkins, How to Letting Go, bagaimana kita belajar untuk melepaskan gitu ya. Dan kita akan masuk ke menyembuhkan masa lalu chapter 3. Jadi yang baru masuk boleh nanti mengulang dari 1 sampai seterusnya gitu, karena pengulangan-pengulangan itu saya rasa penting untuk kita tonton ulang, karena setiap tontonan, setiap diulang pasti dapat sesuatu yang baru ya. Yang terpenting kita tetap semangat untuk mau belajar. Alright, so menyembuhkan masa lalu. Ketika kita mencermati hidup kita akan menemukan residu dari krisis masa lalu yang masih belum terselesaikan. Betul ya? Teman-teman jangan lupa kita ini buntelan lah ya, kalau saya sebut buntelan memori gitu. Ya, we are a bunch of memory. Oke, kita tuh buntelan si memori. Dan banyak dari memori yang dalam tanda petik ada sesuatu yang membuat kita jadi down, bete dan seterusnya gitu ya. Dan kita tahu bahwa ada memori dan ada imajinasi, memori ke masa lalu, imajinasi ke masa depan. Maka dua hal perangkat penting dalam hidup kita ini bisa jadi justru malah membuat kita jadi menderita gitu. Jadi memori masa lalu yang membuat kita terngiang-ngiang masa lalu, masalah 5 tahun, 4 tahun yang lalu belum selesai, masih bete hari ini pun, yang belum kejadian udah bete sekarang, itu sifat pikiran gitu. Seperti monkey mind. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang gitu ya. Maka ketika kita mencermati hidup kita akan menemukan residu dari krisis masa lalu yang belum terselesaikan. Oke? Pikiran dan perasaan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu cenderung mewarnai persepsi kita. Dan kita mencatat hal itu melumpuhkan diri kita di bidang-bidang kehidupan tertentu.
Jadi pikiran, perasaan, setiap satu perasaan punya ribuan pikiran. Ingat Manas ya teman-teman? Coba. Manas tuh isinya apa aja teman-teman? Nih kalau udah nonton ulang-ulang, kalau nggak tahu Manas isinya apa aja, udah aja. Wis, mantap. Asik, thank you nih. Mantap, asik. Pikiran, perasaan, emosi, thank you. Terima kasih, jangan lupa ya. Pikiran, perasaan, emosi itu penting untuk kita regulasi. Wah teman-teman makasih. Nah pokoknya saya tuh selalu happy lah kalau belajar sama teman-teman di sini soalnya responsif gitu. Pokoknya love you all ya. Pikiran, perasaan, emosi yang kita sebut Manas, di situ nanti akan mengeluarkan atau end produknya namanya adalah memori. Jadi kalau ada pikiran, perasaan, dan emosi, ingat emosi memengaruhi pikiran, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran. Jadi daripada ngeberesin pikiran, mending ngeberesin emosi gitu. Ya, itu kemarin udah kita bahas. Oke, pikiran dan perasaan tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu cenderung mewarnai persepsi kita. Dan kita mencatat hal itu melumpuhkan diri kita di bidang-bidang kehidupan tertentu. Pada titik itu, sungguh bijak untuk bertanya pada diri sendiri, apakah layak mempertahankan semua ini? Ayo. Emang layak tuh tadi yang 11 tahun disimpan terus gitu. Nggak pegel apa gitu. Satu kartu ini ringan ya teman-teman ya. Ringan nih. Tapi kalau saya megangnya 11 tahun, lumayan juga loh gitu. Ya, jadi ya ini ada pertanyaan coba, layak nggak saya nyimpen ini selama itu gitu? Layak nggak saya digerogoti? Coba bayangin, layak nggak saya dijajah gitu? Iya kalau nggak layak, kenapa sih nggak dimaafin aja? Tapi emang susah sih ya. Kalau nggak latihan emang susah sih. Anyway, ayo mulai direnungin ya. Kalau kira-kira udah nggak layak, ayo dong, letting go, ya. Oke, pada titik itu sungguh bijak untuk bertanya pada diri sendiri apakah layak mempertahankan ini semua. Sekarang, kita memiliki beberapa mekanisme yang bisa digunakan untuk menangani residu-residu ini. Perasaan-perasaan negatif akibat krisis masa lalu bisa diselidiki dan dilepaskan agar penyembuhan terjadi. Ini membawa kita ke teknik penyembuhan emosional lain yang menjadi kuat begitu peristiwa besar berlalu, yaitu menempatkan peristiwa krisis di masa lalu dalam konteks yang berbeda untuk melihatnya dari perspektif yang berbeda. Nah, keren nih. Memeluknya dalam paradigma yang berbeda dengan signifikansi dan makna yang berbeda. Pola pikir yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, lingkar pandang yang berbeda, paradigma yang berbeda, itu akan membuat sesuatu yang dulu tertampak jahat, tapi ternyata kejahatan itu adalah nutrisi bagi jiwaku untuk tumbuh. Ingat, jarang ada pertumbuhan di tempat yang enak, teman-teman. Ya, udahlah, kita pasti mengalami itu gitu. Ini saya meskipun ngomong gini diulang-ulang, banyak sekali masa kelam saya dalam pertumbuhan kesadaran saya yang dahsyat banget gitu teman-teman. Tapi ya kita sama-sama belajar gitu ya. Saya belajar untuk melampaui, ketika saya melampaui, saya tahu tekniknya, saya bagikan. Jadi yang kita bahas ulang-ulang ya teman-teman. Kita mungkin penting untuk membuat hashtag konten positif misalnya. Atau konten inspiratif gitu misalnya. Kenapa? Let's say kalau kita di media digital, era digital sekarang kan semua konteksnya adalah bikin konten kan. Jadi teman-teman kemarin tuh saya mengencourage lah ya. Kalian kalau punya masalah, coba belajar dari masalah itu dan lampaui masalah itu. Dan ketika udah berhasil melampaui, bagikan caranya. Karena ketika kita membagikan cara yang udah berhasil di dalam diri kita, itu akan punya power yang kuat dalam konten kita gitu. Ya anyway ya, tapi itu juga pilihan sih. Tetapi, jadi nanti gini teman-teman, ini menarik banget ya. Ya saya 14 tahun ini research kan. Begitu saya dapat sesuatu, oke. Wah terima kasih nih. Ini bahan saya untuk belajar nih gitu. Karena begitu saya belajar, saya bisa melampaui, saya bisa cerita gitu. Dan cerita itu kalau udah dialami, itu powerful banget deh teman-teman. Teman-teman rasain deh.
Kalau kita dengar orang ngomong sesuatu yang berdasarkan pengalaman dia dengan power bagaimana dia melampaui, itu pasti nyampainya beda banget aja. Ya saya kalau ketemu guru gitu ya, guru-guru ini tuh ngomong beberapa kalimat aja tuh udah adem, zep gitu loh. Kenapa? Karena mereka melampaui gitu. Bukan baca yang dari konteks teori terus diceritain gitu, bukan itu poinnya. Tetapi runtutannya ya, masalah, belajar, melampaui, tenaga. Tenaga apa? Tenaga untuk menginspirasi gitu. Ingat teman-teman, kita nih sesama tukang pos yang lagi ngasih pesen ya. Makanya kan di room kita ini semua guru, semua murid gitu. Dan kalau teman-teman sudah melampaui, begitu teman-teman cerita, you got the power. Dah aja. Oke? Jadi tanya lagi nih. Sungguh bijak untuk bertanya pada diri sendiri apakah layak untuk mempertahankan ini semua. Nah, nice ya. Ini layak nggak sih dipertahankan? Gitu. Kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Bener nggak nih? Tadi barusan kita bahas ya. Depan, belakang, depan, belakang, depan, belakang gitu. Oleh karena itu, mereka tidak mampu mengalami kesukacitaan di masa sekarang nih. Kebayang nggak? Lagi liburan, di depannya pantai ya. Wah, nice, pemandangannya oke. Tapi pikirannya di 11 tahun lalu, coba. Kita akan menyia-nyiakan yang di depan karena terlalu sibuk dengan sesuatu yang di belakang gitu. Betul nggak? Ya termasuk kalau ada orang gini ya, ini jadi ingat kenapa nggak tahu ya. Kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, berarti emang ada di belakang kita gitu. Gitu ya, dalam tanda petik sesuatu yang di belakang, jadikanlah pelajaran karena diulang-ulang. Kalau naik motor, jangan kebanyakan lihat spion, karena pasti nabrak gitu. Spion mah lihatnya gini-gini aja dikit, dah gitu, udah gitu. Jangan lama-lama ya. Karena kan kita moving forward lah bahasanya, maju gitu. Anyway, kebanyakan orang menghabiskan hidup mereka dengan menyesali masa lalu dan takut pada masa depan. Oleh karena itu, mereka tak mampu mengalami kesukacitaan di sekarang. Oke? Banyak dari kita berasumsi bahwa itulah takdir kemanusiaan kita, nasib kita, dan yang terbaik yang bisa dilakukan hanyalah nyengir atau nerima aja. Ini bagus ya kalimatnya di sini Hawkins pakai bahasa nyengir. Mungkin kalau di bahasa aslinya keep smiling kali ya. Tapi dia ngebahas ini nyengir gitu. Para filosof kadang-kadang menarik sesuatu melalui pendekatan negativistik dan pesimistis, lalu mengembangkan filsafat nihilisme gitu. Para filosof ini beberapa diantaranya terkenal jelas merupakan korban emosi menyakitkan yang tidak mereka tangani dan yang memicu intelektualisasi dan elaborasi yang tiada akhir. Beberapa di antaranya menghabiskan seluruh hidupnya dengan membangun sistem intelektual rumit untuk menjustifikasi apa yang sesungguhnya tampak jelas sebagai emosi yang tertindas gitu. Jadi memang saya ngerti ya teman-teman, kalau waktu kita nggak ngerti, kita nggak paham, kita kalau pakai bahasa kita akan memilih menderita di masa lalu karena aduh udah deh ketarik lagi gitu ya kira-kira. Tapi ya balik lagi ya, seiring dengan perjalanan kita belajar, itu tadi pertanyaannya, sepenting apa sih itu masih disimpan gitu ya. Salah satu alat paling efektif untuk menangani masa lalu adalah penciptaan konteks yang berbeda. Artinya, kita memberikan makna yang berbeda. Oke? Kita mengambil sikap yang berbeda tentang kesulitan atau trauma masa lalu dan kita mengakui dan menerima berkah tersembunyi di dalamnya. Ini nih. Ini harus digarisbawahi dulu nih. Ini menarik banget nih. Ulang ya, teman-teman ya. Ini menarik nih. Salah satu alat paling efektif untuk menangani masa lalu adalah penciptaan konteks yang berbeda. Artinya kita memberikan makna yang berbeda, kita mengambil sikap yang berbeda tentang kesulitan atau trauma masa lalu, dan kita mengakui dan menerima berkah tersembunyi di dalamnya. Anyway.
Tar teman-teman. Oke. Suara saya masih oke kah? Check 1, check 2, check 3, check 4. Oke, sorry tadi kuning soalnya. Oke ya. Saya ulang ya, ulang. Oh, boleh. Ulang ya. Salah satu alat paling efektif untuk menangani masa lalu adalah penciptaan konteks yang berbeda. Artinya kita memberikan makna yang berbeda, kita mengambil sikap yang berbeda tentang kesulitan atau trauma masa lalu, dan kita mengakui dan menerima berkah tersembunyi di dalamnya. Ini nih kata kuncinya kayaknya di sini nih. Menerima, mengakui. Itu sih penting banget. Ya udah diterima aja gitu. Kan yang jadi masalah tuh penerimaan ya. Itu yang paling jadi problem gitu biasanya. Nah, contoh ya. Tuh, nih ya. Ini lihat dari dari komen-komen nih ya. Ini komen-komen nih. Susah, berat, kayaknya nggak bisa, kayaknya, tapi, nah udah aja. Itu panggilan alam bawah sadar tuh yang diulang-ulang. Itu mental victim yang terus membuat kita bahwa susah. Apalagi udah nggak bisa. Apalagi berat. Nah itu teman-teman tolong diperhatikan gitu. Gitu ya. Dan dilatih gitu. Ingat ya, itu respon itu udah ada lama loh. Begitu dengar, susah. Itu mungkin responnya udah dari 3, 4, 5 tahun yang lalu tuh kayaknya. Jadi dari 5 tahun yang lalu responnya tuh itu lagi gitu. Ya. Terus nanti ketemu orang cerita, tapi udah ketemu lagi cerita, tapi udah 10, 20 orang ditemu untuk ngobrol, nggak selesai. Kenapa? Karena itu tadi responnya sama gitu. Gitu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi coba dirubah bagaimana kita merespon gitu. Itu pasti deh begitu. Contoh ya. Contohnya, sok tangannya siap-siap di typing nih. Saya mau nanya sesuatu. Ya, saya mau nanya di typing ya. Di typing, siap ya? Nih ya, kita sedikit simulasi nih. Siap ya? Siap ya. Ingat begitu saya selesai nanya, langsung jawab. Ingat ya, jawaban yang langsung itu pasti paling jujur gitu. Oke, saya mau nanya teman-teman. Teman-teman punya masalahnya banyak atau sedikit? Sok ditulis. Banyak nggak masalahnya dalam hidup? Ayo, banyak nggak? Banyak? Ya oke tuh, milihan. Yang jawab banyak langsung. Tapi nggak apa-apa, bagus ya. Nah teman-teman, abis ini ya, coba list deh masalahku apa gitu. Rata-rata kalau saya minta 10 list aja, ya 10 aja, itu biasanya di 5 tuh udah pusing tuh. Ini, apalagi ya. Nah udah mulai tuh, gitu. Ya, nanti dicoba aja. Ya, dicoba tuh, di list. Jadi kita tuh nggak jelas memetakan masalahnya, pokoknya bilang banyak aja. Gitu, ya. Saking nggak mau dipetain, saking jarang ditulis, saking jarang dibikin mapping, pokoknya masalahnya banyak aja gitu. Dan begitu tanya masalah banyak nggak? Banyak, ya apa aja? Ini, apalagi ya? Kok tadi perasaan banyak? Gitu ya. Nah itu jarang mapping diri berarti itu. Sip ya. Itu penting loh untuk melakukan mapping diri gitu ya. Oke. Ya. Jadi tadi balik lagi ya. Artinya kita memberikan makna yang berbeda, kita mengambil sikap yang berbeda tentang kesulitan atau trauma masa lalu, dan kita mengakui dan menerima berkah tersembunyi di dalamnya. Berkah tersembunyi di dalamnya. Ingat ya teman-teman ya. Aduh memang PR sih. Begitu kita ngelihat ini sebagai hal buruk, sebaliknya ingat bahwa itu nutrisi pertumbuhan gitu kira-kira. Ya, nggak ada tempat belajar yang enak tuh nggak ada sih, gitu. Tapi bukan berarti kita nggak boleh enak, bukan. Tapi begitu ada sesuatu, oke, ini nutrisi nih, gitu. Ya,
Sama kayak bahasan pagi ya. Tadi yang pagi ada yang join nggak ya? Kita punya hashtag fake it until you make it gitu. Ya itu penting sih. Ya, merubah respon, merubah kata-kata, merubah itu penting banget gitu. Ya, itu nanti kita bahas berikutnya. Oke. Nah, nilai dari teknik ini pertama diakui dalam psikiatri oleh Viktor Frankl. Nih. Ya. Ia menjelaskan pendekatannya yang disebut logoterapi. Jadi Viktor Frankl logoterapi gitu ya. Dalam bukunya yang terkenal Man's Search for Meaning. Pengalaman pribadi dan klinisnya menunjukkan bahwa peristiwa emosional dan kejadian traumatis akan berubah drastis dan tersembuhkan jika kita mampu menarik makna darinya. Teman-teman ada yang ikut kelas saya yang sore nggak tadi? Ada kesadaran, ada makna, ada realitas. Ulang ya. Ada kesadaran, ada makna, ada realitas. Anggap aja si makna tuh kacamata nih. Ya, anggap aja begitu. Jadi kalau teman-teman pakai kacamata hijau, semua realitas yang di depan kita semuanya pasti hijau. Oke? Berarti pertanyaannya, kalau kita pengen ngelihat apa adanya, lepasin dulu kacamatanya gitu. Jangan gini ya, udah pakai kacamata hijau ngelihat temen, bro muka lu hijau banget sih gitu. Pasti temannya bingung. Maksudnya? Ya muka hijau banget sih gitu. Kenapa kebanyakan makan bayam ya gitu misal. Padahal dia kemana-mana pakai kacamata gitu misalnya. Kacamatanya kacamata hijau gitu. Ingat ya teman-teman, antara kesadaran, paradigma, dan makna itu nempel gini nih. Gitu ya. Nah, Viktor Frankl tuh ngomong, kamu coba lepasin makna deh. Berarti melepaskan makna artinya aku bersaksi gitu. Ngerti nggak? Aku hanya menyaksikan aja. Emang PR sih. Belajar bersaksi tuh PR banget. Kenapa? Karena kita tuh kecanduan memaknai gitu. Ketika kita kecanduan memaknai, apalagi memaknainya diulang-ulang dengan makna yang sama, kita jadi kehilangan power menyaksikan. Contoh. Kita belajar memaknai ya, teman-teman ya. Belajar ya, pelan-pelan ya. Saya cuman mau nanya warnanya. Ya, saya cuman mau nanya warnanya. Siap? Siap ya? Di typing siap ya? Kurang paham ya, bentar lagi paham, habis ini paham. Dah, pelan-pelan ya. Oke, saya mau pegang satu kartu ya teman-teman. Ini warnanya warna apa? Sip ya? Siap ya? Saya cuman perlu warnanya aja, nggak usah yang lainnya. Warnanya aja. Ya. Typing siap ya? Begitu saya nanya ini warna apa, saya tunjukin, langsung tulis ya. Belum. Ini udah main merah aja nih. Emang sih playing card cuma ada merah kalau nggak hitam. Oke, siap ya. 3, 2, ini warnanya apa? Ayo tulis. Go. Ini nih warna kartu ini apa? Ini yang ini nih. Kok ada jawab putih sih? ulang. Gini teman-teman ya. Aduh. Oke, gini. Ini merah. Iya benar, ini merah. Ini hitam. Ya, ulang. Oke. Oh, ini jarang main kartu kali ya. Ya, oke. Sorry. Ya, sayanya yang over expectation berarti. ulang. Ya, oke. Ya, oke. Sip. Oke. Ulang. Ini merah. Ini hitam. Ya, udah kita sepakati dulu itu aja. Udah jangan lihat yang putihnya dulu, jangan ya. Dah, kita nggak ngomongin dulu si layar, nggak, udah.
Ntar kalau ngomongin putih dalam lagi gitu. Nah kita yang gampang dulu aja, ya. Oke, ya ini merah, ini hitam, clear ya. Dah, sip. Sekarang saya mau ngambil satu kartu nih, mau ngambil satu kartu. Begitu saya tanya langsung jawab ya, siap ya. Ini warna kartunya kalau nggak merah hitam itu dulu aja. Siap? 3, 2, ini warnanya apa? Ayo jawab. Go. Sip. Thank you. Cukup, udah. Duh, masih ada yang jawab putih lagi. Ya nggak apa-apa lah. Iya bener, bagus tuh. Warnanya apa? Marah, bener. Duh, jadi pengen udahan ya. Ada hijau lagi, coba. Coba teman-teman kacamatanya buka dulu coba. Jangan-jangan lagi masih pakai kacamata hijau lagi. Pak Ibu ngetik. Oke. Sekarang saya tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Merah ini realitas bukan? Bukan. Merah ini kalian memaknai. Ini merah. Setuju? Dan itu semua begitu lihat zet, langsung zet merah. Itu namanya memaknai. Judge. Oke? Nah, sekumpulan pemaknaan akan menjadi paradigma. Paradigma akan menjadi belief system gitu. Setuju ya? Ngerti maksud saya? Nah, sekarang saya balikin nih. Pantulan cahaya. Wah, ini mah dalam banget. Udah jangan dalam-dalam dulu lah. Dah, iya benar ini pantulan cahaya benar. Tapi kita ngomongin dulu tentang realitas gitu. Oke? Nah, teman-teman sekarang kita balikin ya. Kita balikin. Kalau sulap mah gini nih. Jadi kelihatannya merah, hitam. Nah, terus jadi merah. Ya, latihan dikit-dikit ya. Nah, sekarang kita balikin, ulang ya. Kita lepasin pemaknaannya, lepasin ya. Kita bikin kesepakatan baru, setuju ya? Kita bikin kesepakatan baru nih ya, setuju ya? Nih, kesepakatan kita ini warnanya hitam. Setuju? Setuju ya? Kesepakatan baru ini warnanya hitam. Deal? Ini warnanya merah. Deal? Deal. Ya, nih kita cek dulu nih. Yang ngeh berapa orang nih? Siap ya? Ini hitam, ini merah. Setuju nih ceritanya? Deal-dealan kita. Deal. Nah, sekarang saya tanya. Ya, dengan kesepakatan baru. Teman-teman, ini warnanya apa sekarang yang saya pegang? Ayo, ini warna apa? Hitam. Nice. Clear nggak? Sesimpel untuk tidak memaknai bahwa yang selama ini kita sebut itu buruk, ternyata sesimpel nge-switch bahwa itu biasa aja sih gitu. Betul nggak? Berarti kan bukan realitasnya yang bermasalah, pemaknaanku terhadap realitas yang bermasalah gitu loh teman-teman. Dapat ya? Ini mah bukan urusan bohong, bukan. Teman-teman ya, nih ya, supaya nanti kita ngerti bahwa kita ini terpapar oleh makna. Saya tanya, kalau ada anak dari lahir dikasih tahu sama ibunya, "Nak, ini warna kuning. Nak, ini kuning. Nak, ini kuning. Ini kuning. Ini kuning." Dia akan jawab apa warna ini? Kuning pasti. Betul nggak? Jadi pertanyaannya ini mau merah, mau kuning, mau hijau sebenarnya nggak terlalu penting. Kenapa? Karena
Setiap apapun yang terinstal pada siapapun yang melihat itu tergantung dari perspektif pemaknaannya gitu. Makanya untuk melepaskan makna, apa yang harus dilakukan? Bersaksi gitu. Dapat ya? Nah, kalau udah bersaksi, begitu ditanya, ini warnanya apa? Jawabannya. Selesai. Nggak akan ada masalah kita. Kenapa? Bahkan nggak ada kata-kata yang keluar, nggak ada persepsi yang keluar, semua hanya bersaksi. Jadi mau ada yang kuning, oke, merah, oke, hijau, oke, ya udah. Karena begitu kita menyalahkan ketika ada orang ngomong ini kuning, udah berantem dulu, tapi nggak sadar bahwa jangan-jangan dari kecil dia taunya ini kuning, gitu loh. Dapat ya? Sip, nice. Itu maksudnya. Maka aku bersaksi. Saksikan dulu, tar ya. Jangan judge, jangan memaknai, selesai. Betul nggak? Berarti kan selama ini yang membuat masalah tuh pemaknaan. Udah nggak pernah baca, nggak pernah belajar, nggak pernah meluaskan wawasan, taunya cuman sekotak-kotak ini gitu. Teman-teman tahu Keanu Reeves ya? Yang main Matrix ya? Dia bikin announcement keren banget. Dia bilang gini, saat ini saya sudah ada di fase mau orang ngomong 2 tambah 2 sama dengan 5 juga saya bakal senyum dan bilang you are right, kata dia. Udah aja. Keren gak coba? Dia 2 tambah 2 5. Nice. Udah aja. Gitu. Ya, apalagi tadi kalau lahir dari buta warna dia kan nggak bisa ngelihat ya, betul nggak? Gitu intinya teman-teman. Pernah nggak ngelihat ada biksu lagi ngobrol sama orang nyebelin? Gitu ya, itu ada meme gitu ya. Jadi dia bilang, happiness itu berhenti berdebat sama orang bodoh gitu. Si biksu ngomong, kalau kamu mau happy, kamu berhenti berdebat sama orang bodoh. Terus yang diajak ngomongnya, tapi kan, si biksunya ngomong, ya udah kamu bener aja, katanya. Ya kamu bener aja, gitu. Ngerti nggak? Ya udah kamu bener, udah, top, udah beres. Yes you are right, dia bilang. Terus nanti ditanya, kamu tuh mau nyari bener atau mau nyari bahagia sih, gitu. Gitu loh teman-teman. Sekarang nyari bener tapi gak bahagia gitu. Apain? Ayo. Udah gitu, kebenarannya terlimitasi lagi. Dapat ya teman-teman ya? Duh ini kalau lagi online ya ketemu langsung tuh kelihatan muka-mukanya gitu ya. Kayak yang ngerti padahal gak ngerti-ngerti amat sih. Oke, dapat ya, mantap. Oke, sip ya. Dapat banget, nice. Oke, good. Bagus. Nah, emang kan? Emang. Ya udah. Ya. Gitu ya. Dapat ya. Jadi teman-teman berlatihlah untuk nggak langsung bicara dalam konteks dualitas gitu loh. Tar ya. Teman-teman ini kuning, jangan dulu disalahin, nanya dulu kenapa kamu bisa ngomong ini kuning. Dari dulu saya diajarin sama ibu saya ini kuning. Oh oke, ngerti. Jadi kan kuncinya turunkan ego, maklumi orang lain gitu. Sok dimaklumin dulu, kenapa? Karena pasti ada behind apa ya, basic story gitu. Sekarang kalau kita nggak punya skill itu ya, salah dasar. Udah marah dulu gitu. Dualitas tuh gini. Dualitas tuh gini. Hitam putih, benar salah, baik buruk gitu. Itu namanya dualitas. Ya, itu dualitas tuh. Nah, melepaskan makna berarti melampaui dualitas gitu. Dapat ya?
Karena nanti kita ngerti sekali lagi ya. Kalau nih contoh. Ini pakai dualitas nih ya, ulang ya. Ini hijau, oh salah. Nah itu dualitas banget tuh. Tapi kalau melampaui dualitas, ini hijau, oke. Mas, kenapa ngomong hijau? Saya dari kecil diajarinnya hijau. Oh pantas. Ya udah. Gitu. Berarti kalau tahu alasannya kenapa dia ngomong hijau, nggak akan marah gitu. Ngapain kan? Karena emang diajarinnya dari kecil ini hijau warnanya gitu. Berarti kan konfliknya lo semakin rendah gitu loh teman-teman. Ingat ya, ciri-ciri orang dewasa adalah less konflik. Less konflik. Bukan berarti nggak punya masalah, bukan. Semakin konfliknya rendah itu Anda dewasa gitu. Nah makanya menua itu pasti, mendewasa itu pilihan gitu kira-kira. Anyway. Ya, dapat ya? Duh, ini baru satu paragraf nih. Oke ya, dapat ya? Ulang ya. Sip ya. Berarti ingat, witnessing, bersaksi. Dan kalau kita nggak latihan bersaksi, kita tuh adiksi menilai gitu. Salah, benar, salah. Setiap lirikan mata tuh urusannya benar salah. Set, baju kuning, bawahan merah, sepatunya ini buset, ini pelangi mau jalan. Nah langsung komen tuh, ngejelekin gitu. Set, buset nih hidungnya gini, wah ini wah, udah langsung tuh. Gitu. Ngerti nggak teman-teman? Beda dikit, kayaknya nih nggak benar nih. Sedikit gimana, wah udah. Jadi kita tuh sangat tajam untuk menilai orang gitu. Sampai bulu matanya panjang dikit sama yang kanan kiri kelihatan gitu, coba kebayang nggak? Ini kayaknya agak udahlah gitu kira-kira. Super detail gitu. Nah, tapi kan itu refleks. Iya justru itu lagi ngomongin refleks. Witnessing artinya melepaskan refleks untuk tidak memaknai gitu. Betul nggak? Duh, gila cakep banget ya dari jauh. Taunya jauh jenik, udah deket, biasa aja. Nah, ketipu nggak? Coba, gimana? Ayo, makanya jangan terlalu percaya sama pendengaran sama penglihatan. Ini fragile, gitu intinya. Ya kalau untuk bercanda nggak apa-apa sih. Tapi kalau pencanda diulang-ulang jadi karakter namanya gitu. Ya, zong bener. Ini gelas ya, saya masukin bolpen, jadi bengkok loh. Itu bolpennya bengkok? Enggak, bengkok. Coba cabut, set, enggak ternyata. Gitu loh teman-teman. Sip ya. Ini dapat nggak nih? By the way. Ngerti ya? Mantap. Oke. Dapat oke ya. Oke, bagus kalau udah dapat ya. Ya nggak apa-apa, pura-pura dapat juga nggak apa-apa lah ya. Ulang ya. Nah, yang dapat bagus, yang bingung juga bagus. Karena bingung itu sedikit lagi mau dapat petunjuk. Ingat ya teman-teman, syarat mendapat petunjuk itu harus bingung dulu. Kalau nggak bingung nggak dapat petunjuk. Soalnya kalau belajar ya, ngerti, bingung, wah berarti udah nggak belajar aja. Sampai bingung aja enggak, berarti nggak dipakai nih, gitu kira-kira ya. Ya, ngerti ya? Oke ya. Nah, bukan pemahaman tingkat tinggi sih, nggak biasa aja. Gitu, nggak biasa aja. Ya. Dulu ya teman-teman. Aduh udah nanti panjang ceritanya, ini udah jam 9:30. Kita ulang dulu ya ke sini ya. Pengalaman pribadi dan klinisnya menunjukkan bahwa peristiwa emosional dan kejadian traumatis akan berubah drastis dan tersembuhkan jika kita mampu menarik makna darinya. Oke. Frankel menceritakan pengalamannya sendiri di kamp-kamp konsentrasi Nazi, di mana ia melihat penderitaan fisik dan psikisnya sebagai kesempatan untuk meraih kemenangan batin. Segala sesuatu bisa direnggut dari seseorang manusia kecuali satu hal,
Yang terakhir dari kebebasan manusia yaitu kemampuan seseorang memilih sikap dalam keadaan apapun dan menentukan jalannya sendiri. Wih, keren banget nggak? Nih ya, saya ulang teman-teman. Ini quotes-nya Viktor Frankl tahun 1959. Saya ulang ya. Saya ulang. Ini keren nih. Ini keren. Segala sesuatu bisa direnggut dari seseorang manusia kecuali satu hal. Yang terakhir dari kebebasan manusia yaitu kemampuan seseorang memilih sikap dalam keadaan apapun dan menentukan jalannya sendiri. Ini nggak bisa di-hijack sama siapa-siapa. My life is my making. Titik. Ya, ingat ya. Jangan nyimpen remote control happiness kita di orang lain gitulah bahasanya. Jadi kalau aku nggak happy gara-gara kamu gitu, nah selesai. Ambil tuh si remote control happiness-nya. Karena nggak akan ada yang bisa membuat kita bahagia kecuali diri sendiri, titik. Jangan mengemis cinta, jangan mengemis kasih, nggak akan ada yang ngasih sesuai dengan ekspektasi kita, nggak ada. Kenapa? Itu disebut unrealistic expectation namanya. Oke? Karena siapapun akan melakukan apa yang mereka mau, bukan apa yang aku mau. Ini simpan baik-baik teman-teman. Simpan aja baik-baik. Semua orang hanya akan melakukan apa yang mereka mau, bukan yang aku mau. Ya, nice ya. Oke. Nah, Frankl mengontekstualisasikan ulang keadaan-keadaan yang mengerikan untuk memeluk makna yang mendalam bagi spirit manusia. Dulu ada pengalaman yang gimana banget gitu ya, tapi pelan-pelan begitu saya obatin, si pengalaman itu jadi spirit justru. Teman-teman, saya dulu main sulap, ditolak sama banyak kafe, ditolak sama banyak corporate, ditolak sama, udah aja, ditolak aja, kebayang gak? Jadi ingat banget ya, pertama kali dapat job itu dibayar sama Indomie 1 sama kopi 1, udah gitu. Dari itu juga habis mengalami penolakan gitu. Gitu ya. Wah, itu kalau ngomongin dulu awal karir di entertain gitu ya. Wah, dahsyat aja. Nah, saya tuh cuman kebayang bahwa kalau waktu itu saya berhenti gitu ya, nggak akan ada hari ini gitu misalnya. Pernah susah kan? Pernah tuh, masa nggak pernah susah ya? Semua orang pasti pernah susah gitu. Nah teman-teman, yuk kita belajar jangan ngelihat siapapun tuh di iceberg atasnya gitu. Teman-teman tahu iceberg ya? Gunung es tahu ya? Nah, gunung es nih, bukan walls tapi gunung es ini mah ya, bukan es krim, bukan, gunung es tuh ya, atas es. Nah, si iceberg itu bawahnya jauh lebih banyak daripada tip di atasnya gitu. Ya, jadi kalau sekarang ngelihat gila nih orang ya, top banget. Yang penting bukan ininya nih, gitu. Makanya saya kalau ngewawancara orang ya, jarang saya tanya, lu hebatnya apa sih? Jarang loh. Tapi saya nanya, lu susahnya apa sih gitu. Karena justru dari kesusahan-kesusahan orang ini saya bisa belajar gitu. Oh, dia susahnya ini gitu. Karena rata-rata kalau saya udah ketemu untuk interview, dia udah melalui semua itu gitu, teman-teman. Jadi saya selalu nanya, what the hardest part in your life gitu. Wah, dulu. Nah, itu pelajarannya justru gitu. Karena kalau ngomongin aku begini, hebat begini, ya udah sih. Tapi bawahnya nih, dahsyat lah udah. Wah, top lah. Nah, itu yang saya cerita tadi gitu, bahwa balik gitu ya. Akhirnya si perjalanan 15 tahun lalu ketika kebayang gitu muka HRD yang nolak mentah-mentah.
Jadi saya dari Bandung ke Jakarta, waktu itu ongkosnya juga pas gitu ya, ketemu HRD nyebarin proposal tentang ide baru Magic saya gitu untuk perform, masuk SKSD aja gitu, mau ketemu HRD-nya janjian enggak, nekat gitu ya. Jadi dulu saya sepanjang Jalan Sudirman ya, teman-teman, dulu kan saya S2 tuh ngambil MBA ITB gitu ya. Terus sih tesis saya tuh bicara tentang marketing magic lah, singkat cerita. Jadi saya tetap menganut statementnya Seth Godin gitu ya, bahwa sedikit berbeda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi mending beda daripada lebih baik. Jadi kalau saya pengen ngalahin siapapun ya pesulap gitu, pengen lebih baik dari dia, nothing. Mending lebih beda gitu. Karena diferensiasi itu lebih dicari lah gitu kira-kira. Nah, terus singkat cerita, udah tuh bikin suatu program atau sesuatu produk yang beda lah, namanya marketing magic gitu. Nah, habis gitu nekat nih, udah ya bikin konsep apa dan lain-lain, udah datang aja. Pokoknya saya pengen show di corporate gitu, namanya juga corporate magician kan ceritanya gitu. Jadi saya datengin, wah ditolak apa sih, ya udah. Jadi pulang tuh, wah udah deh, dari 10 sampai 20 proposal let's say gitu ya, bisa 20-20-nya tuh even langsung ngomong aja belum tentu gitu. Tapi ya udah sih, jalanin lagi, ya itu pada saatnya tuh hal yang gimana banget, tapi ya udah. Frankl bilang bahwa coba rubah maknanya, itu adalah prosesnya gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi kita menarik banget loh ketika kita bisa mengambil itu sebagai sebuah perspektif yang berbeda gitu. Justru luka itu bisa menjadi nutrisi untuk membangkitkan gitu kira-kira. Jadi kalau sekarang ada kesusahan, waktu itu juga bisa. Come on. Nah kalau tadi pagi bahasanya tentang antusias kan. Jadi teman-teman, pelihara antusias sebaik-baiknya aja. Jangan sampai hilang kalau bisa gitu. Gitu kira-kira. Ya. Nah, jadi relate dengan Frankl, setiap pengalaman hidup tidak peduli seberapa tragisnya, mengandung pelajaran tersembunyi. Nah ini kata kunci aja. Terserah apapun itu dulu. Kan kita tahu ya. Ini dalam teman-teman, anyway balik lagi ujung-ujungnya si letting go ini racikan saya ya. Jadi nanti teman-teman kunyah sendiri, racik sendiri gitu. Karena saya pasti ngaitin ke tasawuf misalnya, saya ngaitin ke emotional intelligence gitu misalnya, saya kaitin ke macam-macam. Vedanta misalnya gitu ya. Saya mengaitkan dengan satu statement yang disampaikan oleh Imam Ali misalnya, undur makola wala tandur makola. Ingat ya, lepasin makna dulu nih. Kalau dengar apa langsung gitu sensitif, lepasin gitu. Tapi kita lihat pemaknaannya. Jangan melihat siapa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Itu penting. Dan itulah kenapa saya selalu mengulang-ulang, teman-teman, sayanya nggak penting. Sayanya nggak penting. Tapi yang dialirkan itu yang penting, gitu. Maka bukan siapanya, tetapi apanya. Nah mungkin kita juga harus mulai, bukan harus ya, sorry. Nah nih ya, contoh nih. NLP, pembahasan yang diulang-ulang. Saya tuh dari dulu tuh sering banget ngomong harus teman-teman. Tapi saya mulai sadar, ketika saya ngomong harus itu bikin presisi makna yang menekan. Even sampai sekarang udah latihan bertahun-tahun, keceplosan mah ada aja. Makanya begitu ngomong harus saya langsung sadar, oh iya, nah itu kan latihan ya, gitu. Padahal tiap ngomong gak boleh ada harus, gak boleh ada ideal, gitu ya. Tapi karena masuk ke dalam subconscious mind saya, itu pasti terulang, tapi saya latihan gitu. Sadar gitu kira-kira. Dapat ya? Nah, saya ulang nih. Setiap pengalaman hidup tidak peduli seberapa tragisnya, mengandung pelajaran tersembunyi. Anyway. Jadi,
mungkin kita perlu untuk merubah paradigma, bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Ulang ya. Tar dulu, bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Karena kalau ngomongin subjektif siapa yang salah, apanya nggak kelihatan. Akhirnya aku benar, kamu benar. Ingat ya teman-teman, dalam hidup nggak ada benar salah sebenarnya. Yang ada kebenaran dan kebenaran yang lain. Karena dua-duanya ngerasa benar masalahnya. Benar nggak? Jadi nggak ada benar salah, benar dan kebenaran yang lain. Benar dan kebenaran yang lain gitu. Betul nggak? Nah, berarti pertanyaannya bukan siapa dong, tapi apa? Nah, artinya kalau kita udah mulai melihat message dari setiap situasi, dan kita tahu bahwa setiap yang datang ke kita, peristiwa apapun, siapapun, itu adalah tukang posnya semesta yang mau ngasih pesan penting. Maka terima pesannya, kita naik kelas. Tapi ngelihat pemberi pesannya nggak nyampe, pasti berulang-ulang. Betul nggak? Karena masalah tidak akan selesai menghampiri kita di level yang sama sampai pesannya nyampe. Kalau pesannya udah nyampe, kita naik kelas. Begitu pesannya nyampe, naik kelas lagi. Contoh ya. Ini contoh sederhana aja. Sorry ya, saya ulang-ulang contoh ini, tapi ini relate banget ya. Saya tutup dulu bukunya. Nih contohnya. Kita tahu Hawkins mengajarkan tentang, atau Nikola Tesla selalu mengatakan bahwa if you want to know the secret of universe, 3 terms. Energi, vibrasi, frekuensi. Energi, vibrasi, frekuensi. Oke. Kita ini makhluk energi. Dan tervibrasi dalam 2 gelombang besar, positif, negatif. Ya, jadi ada vibrasi positif, negatif. Hawkins menggambarkan vibrasi positif namanya power, vibrasi negatif namanya force. Jadi ada force dan power. That's your choice. Power membangkitkan, force melemahkan. Jadi pembangkitan dan pelemahan pilihanmu. Terserah. Oke? Nah, di antara 2 ini, Hawkins membagikan 17 frekuensi nih. Teman-teman lihat di postingan saya udah kasih tabelnya di situ. Ya, singkat cerita, ini kan minta contoh tadi. Saya kasih contoh gini. Contoh ya. Like attract like, love promotes love. Hukum tarik-menarik gak bisa dilepasin, gak bisa dielakkan. Anyway. Oke? Nah, saya kasih contoh. Ini paling gampang berbicara tentang relationship aja ya, teman-teman ya. Relationship. Deh. Ada si Queen ketemu si King. Cewek ketemu cowok lah gitu ya. Kan ada hukum tarik-menarik gitu. Apalagi nanti kalau kita ngomongin basic desainnya lebih seru lagi. Tapi gampangannya gini. Kalau seseorang di frekuensi 3, berarti dia akan menarik frekuensi 3, bener gak? Iya dong. Karena akan ditarik dengan yang like attract like. Jadi kalau frekuensi 3 sulit banget tuh narik frekuensi 7, 8 tuh susah aja. Bukan susah deng, almost impossible lah. Jadi apa yang datang ke kita sebetulnya pengundangnya kita. Gitu. Kalian itu sebetulnya pengundang. Ya, magnetnya gitu. Yang menarik gitu kira-kira. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau saya sekarang ada di level 3, berarti saya akan ngundang level 3, bener nggak? Selesai. Si Queen narik si King, 3 ketemu 3. Dah nih, ceritanya saling suka, nikah misalnya. Di frekuensi yang sama. Ya, di frekuensi yang sama. Biasa karena nggak ngerti, sebelumnya ngomong, sebelum nikah, kayaknya kita jodoh deh.
Abis 3 tahun ngomong, kayaknya kita nggak jodoh deh gitu. Ya anyway udah pernah kita bahas bahwa nggak ada yang jodoh di semesta raya ini dalam tanda petik. Yang ada selalu menjodohkan gitu ya. Karena itu proses dinamis by the way. Jadi nggak ada kata-kata kita jodoh, nggak ada. Yang ada menjodohkan selalu. Ya singkat cerita. Jadi kalau sekarang ngomong kamu jodohku, itu pasti lagi jatuh cinta aja. Teman-teman jangan lupa kalau kalian lagi jatuh cinta, kalian lagi bego, udah gitu aja ya. Makanya kalau lagi jatuh cinta jangan banyak janji. Kita sehidup semati ya dek, nah, pret banget gitu ya. Nanti kalau udah sadar nggak mau gitu lagi kok gitu. Ya jadi hati-hati kalau lagi fall in love. Anyway, namanya juga fall in coba ya, bener nggak? Fall in kan jatuh ya, bener nggak? Iya, makanya kalau lagi fall in love kita semua lagi di hijack sama hormon, udah gitu aja. Makanya teman-teman jangan ngasih wejangan omongan sama orang yang jatuh cinta, udah aja. Nggak akan didengar udah pasti. Fix. Anyway. Nah. 3 ketemu 3 nih. Ya, 3 ketemu 3. Let's say di tengah jalan karena memutuskan untuk pisah udah selesai. Ya 4 tahun ceritanya. Pisah aja, divorce gitu. Si Queen ini berarti ketika pisah katakanlah sebelum nikah sama sampai pisah levelnya 3 gitu. Pertanyaan ya. Ketika dia lagi mencari lagi pasangan berikutnya, dia masih di level 3 gitu. Yang datang kira-kira levelnya sama nggak? Sama, cuman ganti nama. Tadinya King, nextnya yang datang si Jack. Hai Jack, halo Queen. Wah lagi, siapa si Jack? Jack adalah another king, cuman beda muka, tapi isinya levelnya sama. Masalahnya sama, cerai lagi pasti. Saya ngomong pasti karena ini dongengnya gitu ya. Kenapa? Karena levelnya sama gitu. Lepas, levelnya nggak rubah, ketemu lagi. Terus dia ngomong, aku nggak pernah menemukan pasangan yang setia, atau aku nggak pernah menemukan pasangan yang tepat, atau apapun lah. Tapi dia lupa. Bukan dia yang menemukan, tetapi dia yang menarik gitu. Oke nggak? Jadi caranya gimana? Ya naikin kelasnya. Jangan di frekuensi rendah gitu. Nah caranya gimana? Ini kita lagi belajar gitu. Gimana caranya letting go gitu maksudnya. Tapi ngerti dulu gitu bahwa ya ampun, ternyata selama ini kenapa yang datangnya gini-gini terus, aku yang ngundang, diterima dulu itu gitu. Teman-teman ingat nggak waktu saya cerita tentang orang yang curhat tentang toksik di kerjaannya? Masih ingat nggak dongeng itu? Kalau nggak ingat saya cerita dikit lagi, boleh nggak? Masih ingat cerita tentang orang yang kerja toksik? Ya, saya cerita dikit ya. Oke. Ada ini real case ya. Ini real case nih. Ada yang datang, "Bu, aduh buset dah, teman-teman lingkungan kantor gua toksik," dia bilang. Oh gitu, wah udah toksik banget, ya udah. Terus udah ketemuan ya, udah 3 tahun 4 tahun ketemuan lagi nih. Dongengnya sama teman-teman. Jadi teman-teman sorry ya, kalau ketemu orang dongengnya di masa lalu terus, berarti dia nggak berubah aja. Dongengnya tuh itu lagi, masalahnya itu lagi. Terus pertanyaannya ini orang hidup nggak ya kemarin, atau dia cuman mainin program yang sama sih gitu. Jadi ketebak gitu ya dengan frekuensi energi yang begitu. Wah ini dongengnya gini lagi nih. Bener ternyata gitu ya. Terus datang, aduh Bu, kantor gua tuh toksik. Lah kan kemarin udah dibilangin kalau toksik kenapa nggak resign aja ya gitu. Ini yang lucu ya, komplain mulu tapi nggak mau keluar, coba aneh nggak? Tuh aneh aja. Sama kayak orang benci tuh. Ih, aku tuh benci sama dia. Tapi tiap hari diomongin ke orangnya, ke temannya, diomongin terus. Katanya benci, tapi diomongin mulu. Gimana sih gitu? Gitu loh teman-teman ya. By the way. Nah, singkat cerita. Iya, kenapa ya banyak yang komen ke saya? Kenapa nggak ada notifikasi? Kenapa ya teman-teman? Coba nanti dicek ya. Nah, singkat cerita, saya ngomong gini, udah tuh keluar aja. Coba diganti dengan circle yang baru gitu.
Ya, dah. Beneran ternyata abis 3 tahun tuh, 3 tahun 4 tahun apa saya lupa ya. Ini kejadiannya udah lumayan lama sih. Nah, begitu di kedua baru 6 bulan datang lagi ngobrol, Bu, kantor baru toksik. Terus dia punya imajinasi, dia punya persepsi gini, lingkungan kerja sekarang semuanya toksik ya gitu. Tuh tadi tuh ya, persepsi. Nah cuman ini lebih oke, dia ya Bu, nggak tahu lebih oke sih ya, mungkin tapi justru terlalu cepat ngambil keputusan, resign lagi. Toksik itu mengganggu. Di yang ketiga sama lagi, selang setahun keempat sama lagi, abis ketemu 4 corporate apa 5 saya lupa lah ya, baru dia datang. Bu, ternyata dari semua perusahaan yang tempat gua kerja, ternyata yang toksiknya gua, dia bilang. Ternyata bukan teman-temannya yang toksik gitu, ternyata dirinya. Jadi Taylor Swift itu ada benernya, the problem is me itu bener gitu. Akhirnya dia sadar, iya ya, kenapa teman-teman gua ngejauh, gak nyaman. Karena banyak hal yang dia nggak sadari dan baru sadar setelah 5 tahun kerja. Ternyata dia nggak aware. Ternyata dia tuh pengen ngomong mulu, nggak mau ngedenger. Ternyata dia tuh pengen bener mulu, nggak mau disalahin dalam tanda petiknya. Itu terus gitu. Nah, jadi maksud saya gini teman-teman. Kita mungkin dengan sangat cepat bisa menyalahkan dia. Tapi kita lupa bahwa dia juga datang yang ngundang aku gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Nah, Frankl bilang, setiap pengalaman hidup tidak peduli seberapa tragisnya mengandung pelajaran tersembunyi. So what the message gitu. Teman-teman sorry ya, dalam hidup itu gak ada yang gagal. Gak ada yang gagal. Kenapa? Karena kita masih dalam permainan sekarang. Belum selesai. Kalau kita masih dalam permainan, belum bisa dipanteskan, belum bisa pantas ngomongin gagal atau kalah atau menang, gitu belum. Ingat gak waktu kita cerita main bola? Main bola 90 menit, menit kelima kebobolan 2-0, kan belum bisa dia ngomongin kalah. Orang masih ada 85 menit lagi, betul gak? Jadi kalau sekarang kita ngomong, aku tuh orang tua yang gagal karena ini masih perjalanan, jangan ngomong gagal dulu dong gitu. Kasihan ya pernikahan dia gagal ya. Orangnya masih hidup kok mau main ngomong gagal. Itu kan prosesnya aja gitu. Betul gak? Berarti gagal persepsi gak? Persepsi. Berarti memindahkan kata gagal menjadi pelajaran. Sesimpel itu teman-teman. Oh iya, kemarin bukan kegagalan tetapi nutrisi pembelajaran aku untuk tumbuh. Sesimpel itu aja. Change a lot pasti. Dapat nggak? Ya, apapun nih ya, apapun. Ini karena kita yang memaknainya gitu. Nggak tahu ilmunya, ngelihat yang aneh, langsung mikirnya aneh-aneh gitu. Wih, ini kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya ada energi, kayak udah tuh jadi di sini ada uka-ukanya lah, hantulnya, padahal cuman gerak-gerak angin gitu misalnya. Ya, tapi benar sih kata Carl Gustav Jung ya teman-teman. Jung tuh ngomong gini nih, orang yang malas mikir dia akan cenderung menilai. Jadi kalau kalian cepat menilai, saya cepat menilai, berarti malas mikir aja. Dan kalau nggak tahu prosesnya, kita akan shortcut langsung menuju kepada sesuatu yang mistis gitu. Udah ini ruangan kayaknya ada isinya. Iya ada isinya, orang ada kursi gitu ya, ada meja gitu. Ini kayak, nah gitu tuh, dah tuh. Nah ini nih di sini langsung nih, gitu. Ya ngelihat ini, nah jadi takut dari mana di sini gitu loh. Betul nggak? Dari mana? Stigma, paradigma, belief system. Betul nggak? Dan itu diinstal loh, gitu. Dibikin sendiri, bener. Nah makanya banyak orang yang menikmati ilusinya gitu.
Padahal bukan realitas gitulah kira-kira. Diinstal pula benar. Gitu. Jadi sama hal-hal yang kira-kira not good, udahlah nggak usah di-subscribe, apalagi dipencet loncengnya gitu. Jangan, udahlah. Biarin lewat aja gitu. Dalam tanda petik ketika nanti kita belajar membiarkan lewat, ingat tuh. Hawkins mengajarkan untuk letting go. Karena ada hal yang paling bahaya adalah ketika kita menumpuk emosi. Oke teman-teman. Nah, nanti kita akan masuk ya. Sebenarnya selalu berpikir positif juga, positive thinking juga not good loh. Contoh ya. Contoh nih. Di dapur ada asap. Udah positif aja. Itu lagi ada tukang sate di sebelah. Positif aja. Udah diam aja. Taunya kebakaran. Ayo gimana? Betul nggak? Makanya saya nulis buku tuh. Rumusnya tuh NTPF teman-teman. Netral thinking, positive feeling. Jadi sebetulnya bukan masalah positive thinking, tapi positive feeling. Itu beda nanti. Nanti kita ngerti. Bahkan sekarang jadi ada toxic positivity gitu. Ayo gimana? Udah ya kamu positif aja gak apa-apa. Ini darah keluar nih. Udah gak apa-apa positif aja. Jelas-jelas darah keluar mulu gitu. Misal. Ya. Nah. Nanti kalau kita ngerti, ini lampu ya. Kalau nggak ada positif sama negatif, nggak nyala loh. Nggak nyala. Ya, nanti kita ngerti. Oke teman-teman, ini udah 2152, udah capek belum? Mau lanjut atau kita udahan dulu? Gimana? Kan tadi 45 menit udah lewat nih. Serius? Yang bener nih. Oke, mau sampai jam berapa? Kita deal-dealan dulu. Kan kasihan siapa tahu ada yang udah mau bobo, ada yang udah capek gitu. Nambah 10 menit, oke? 20 menit? 12 menit maksudnya? Jangan sampai jam 12 atau kelamaan. Oke ya, 10 minutes ya. Oke. Atau kita beresin bait ini ya. Masih panjang deh. 2 paragraf lagi ya. Oke. Sampai sini dapat sesuatu, teman-teman. Sampai sini get something ya. Dapat ya sesuatu ya. Sampai tahapan ini oke ya. Dapat ya. Sip ya. Nice. Oke. Sip. Mantap. Ulang ya. Setiap pengalaman hidup, tidak peduli seberapa tragisnya, mengandung pelajaran tersembunyi. Ingat, bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Get the message. Kenapa ya orang ini harus gini? Apa pesannya? Misalnya. Ya. Ketika kita menemukan dan mengakui berkah tersembunyi yang ada di sana, penyembuhan pun terjadi. Nih, ini Frankl yang ngomong ya. Tapi benar sih. Begitu kita ngambil message, itu healing. Aduh, saya takut bosan ya, tapi saya penting kayaknya mengulang gini. Teman-teman jangan lupa ya, maaf nih. Tanaman, kalau mau tumbuh harus dikasih pupuk, betul nggak? Dan pupuk itu dari kotoran. Jadi kalau kalian dilempar kotoran, itu adalah pupuk untuk kalian bertumbuh gitu. Dapat ya? Itu penting loh. Jadi begitu ada yang ngelempar kotoran, oke, pupuk nih gitu. Tapi sadar ya, jangan dilempar diam aja juga, jangan. Ingat, sabar, ikhlas, tawakal, tolol beda tipis ya. Jangan aku sabar, enggak, bego aja sih. Mungkin gitu. Hati-hati juga. Gitu ya, ini harus disadari gitu. Ya. Semua tipis tuh benang-benangnya gitu. Ya, aku tuh penyabar, kayaknya sih enggak juga ya. Kayaknya gitu.
Aku tuh udah sabar, apalagi udah gitu. Aku udah ikhlas. Nah, ngomong udah ikhlasnya juga sambil mau teriak. Ya. Aku udah ikhlas banget tau nggak? Nah, mulai. Ya, udahlah. Ya. Oke ya, teman-teman ya. Ya ekspresif nih, lagi latihan acting biasa ya. Oke. Dalam contoh orang yang kehilangan pekerjaannya, setelah beberapa waktu berlalu, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pekerjaannya yang sebelumnya tidak berkembang dan dia terjebak di sana. Jadi di dongeng sebelumnya teman-teman, nih ya, ini mah nyata teman-teman. Ada teman saya, komplain mulu hidupnya tuh. Wah udah aja, pokoknya, udah aja. Teman-teman kita tahu ya, energi kita tuh terbatas. Jadi teman-teman, penting untuk melihat energi seperti uang, jangan diinvestasikan ke tempat yang kurang menguntungkan gitu. Sok diawet-awet gitu maksud saya. Dan kalau kira-kira ketemu orang yang akan nyedot energi, kalau bisa secukupnya gitu. Secukupnya aja. Beda antara gibah sama evaluasi, beda ya. Kalau ngegibah, kalau menilai, baru lihat sesaat, gini langsung saya punya penilaian. Tapi kalau udah bertahun-tahun kenal, tapi tahu bahwa dia ngomong ini itu lagi, jadi ketahuan kan ini orang ini vampire energy gitu kira-kira. Nah, teman-teman ya, kalau ketemu orang yang vampire energy, ya udah aja. Artinya apa? Secukupnya nggak apa-apa gitu. Kita penting punya regulasi itu gitu. Kita jangan jadi people pleaser gitu. Gitu ya. Beda kalau nyaman, enak, baru nanya, kamu apa kabar? Cerita. Enak tuh karena good energy lah gitu. Tapi kalau udah tahu ini vampire energy, sebisa mungkin jangan ditanya apa kabar. Kenapa begitu nanya apa kabar, dia akan cerita tentang semua kehidupan sebulan terakhir. Aku tuh gini gitu. Komplain mulu isinya gitu, teman-teman. Anyway. Kan ingat ya, ada 3 tipikal orang. Ada 3 tipikal orang. Uplifting energy, netral, non-uplifting energy. Contoh-contoh. Uplifting tuh naikin ya. Non-uplifting berarti merendahkan. Contoh. Pernah nggak ketemu orang nih 10 menit, begitu ngobrol sama orang ini, after 10 minutes ngobrol, selesainya tuh kita dapat boosting gitu. Bener nih, waduh, gua dapat sesuatu gitu misalnya. Pernah ya? Nah itu berarti uplifting ceritanya. Tapi ada juga ngobrol, sebelum ngobrol 5 misalnya, habis ngobrol 5 juga gitu. Ya udah, itu netral aja sih biasa gitu. Dah. Tapi ada loh, ketemu level 5, selesai ngobrol sama dia jadi level 2 gitu. Buset kok gue capek ngobrol sama dia gitu ya. Kenapa coba? Setiap bait omongannya keluhan mulu gitu misalnya. Nah itu vampire energy gitu. Tapi ingat-ingat ya, jangan nunjuk keluar, jangan-jangan vampire energinya ini gitu. Itu maksud saya. Ya, nah contoh ya. Nih, jadi ada teman saya, dia kerja nih, terus habis di tengah-tengah dia gini, gue kayaknya pengen lebih sukses deh. Dah, ceritanya doa gitu. Lucunya beberapa saat ketika dia udah habis munajat gitu ya, dipecat loh. Aneh gue, kenapa gue dipecat ya? Kan gue kebayangnya tuh pengen good lebih bagus gitu ya, penghasilan lebih, pokoknya gitu aja ya. Nah waktu terjadinya teman-teman, saya ngerti lah kalau itu waktu terjadinya kita lagi gimana, mau dengar letting go kayak mau baca, enggak ngaruh aja. So that's why teman-teman, ada satu momen ketika teman kita, orang terdekat kita, memang hanya perlu kita untuk diam dan mendengarkan, gak usah ngasih wejangan. Coba peka terhadap itu gitu. Karena jangan-jangan, ingat ya, orang yang kecerdasan emosinya rendah, kalau ada orang curhat 3 menit, dia ngejawabnya 45 menit gitu. Jadi dia, tuh gini ya, hidup itu memang begitu. Jadi menurut teori ini, dia ngomong filsafat gitu. Dia lagi nggak butuh, justru dia lagi butuh didengerin gitu misalnya, gitu ya, gitu ya. Kita penting untuk peka nih teman-teman. Itu maksud saya. Nah,
Singkat cerita, dipecat nih si teman saya nih. Habis pikir gue, Bu, katanya, gue pengen makin sukses tapi gue dipecat gitu. Teman-teman, ini Hawkins kan ngasih contoh orang yang dipecat ya di episode kemarin gitu. Mungkin gelisahnya lumayan lama lah ya, 4 bulan, 3 bulan gitu. Dan itu teman-teman, kita perlu memberikan waktu kesedihan supaya kita nggak berlama-lama. Contoh-contoh ya. Ini contohnya layer by layer ya, nanti saya kumpulin semuanya jadi satu kesatuan. Contoh, misal ada sedih kehilangan orang yang kita cintai. Sedih silakan, tapi kasih batas waktu. Saya mau sedih setahun misalnya, sok setahun sedih. Karena kalau nggak dilimitasi, udah ada yang 7-8 tahun gitu lagi. Tanya, hai diriku, kamu mau sedih berapa lama? Setahun? Oke, deal. Siapa tahu lebih cepat lebih bagus kan. Tapi penting untuk ada batasan. Ya nanti kita bahas di nextnya. Nah, singkat cerita, setelah berapa lama ya? 3 tahun, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Ini intens ngobrol kan. Begitu 2 tahun setengah, Bu, gua ngerti lah apa yang lu omongin, dia bilang. Ngerti apa? Ya kan dulu lu ngomong gini gitu ceritanya. Saya juga lupa ngomong exactly-nya apa, saya lupa. Ternyata apa coba teman-teman? Kenapa dia dipecat dari kantornya? Karena kalau dia nggak pindah dari kantornya, dia nggak mungkin jadi entrepreneur, penghasilannya segitu-gitu aja, waktunya habis di situ juga, dia harus office hour, dan dia terkekang sama semua perjanjian sama kantornya. Ternyata dia harus dipecat, kenapa? Karena dia penting untuk membuat satu sub bisnis baru, dengan gayanya dia, dengan sukanya dia, jamnya terserah dia, dan penghasilannya bisa 10 kali lipat dari kantor lamanya. Tapi dia punya banyak waktu untuk keluarga. Coba. Dahsyat nggak? Emang ya saya ulang-ulang begitu dipecatnya, aduh udah deh. Tapi kan kamu yang mau pengen lebih sukses. Jalannya semesta ngasih kamu lebih sukses ya dipecat dari kantor ini karena kenapa? Wadahnya digedein dong. Jadi teman-teman, sama lah. Ini ya, sok teman-teman nanti malam selesai ini doa. Tuhan, ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Besok kalian ketemu orang nyebelin aja. Kan pengen sabar. Pasti ketemu orang nyebelin gitu. Betul nggak? Dapat ya maksud saya ya? Jadi, begitu si teman saya bilang, gua ngerti kenapa gua dipecat dan gua berterima kasih gua dipecat. Gitu. Nah makanya, udahlah teman-teman, gimana ya bahasanya, gak akan ada yang sia-sia lah pokoknya. Hidup tuh pasti untung terus aja. Dah, nanti ngerti gitu. Quote and quote ya. Quote and quote nih. Sip ya. Nih, ulang ya. Dalam contoh orang yang kehilangan pekerjaannya, setelah beberapa waktu berlalu, ia menoleh ke belakang dan melihat bahwa pekerjaannya yang sebelumnya tidak berkembang dan dia terjebak di sana. Pekerjaan itu membuatnya terkena sakit mah. Sebelum kehilangan pekerjaan, ia hanya melihat kesenangan dari pekerjaannya. Begitu keluar, ia mulai melihat risiko yang ia tanggung untuk pekerjaannya secara fisik, mental, emosional. Setelah kehilangan pekerjaan, ia terbuka untuk menemukan kemampuan dan bakat baru. Ia memulai karir baru yang lebih menjanjikan. Sama tuh. Jadi similar gitu. Duh gimana ya. Teman-teman saya pakai bahasa filsafat sedikit boleh ya. Dikit aja. Filosofis tapi rada ke teologis sedikit gitu. Ya filosofis tapi agak ke teologis dikit aja. Dikit aja. Nggak banyak-banyak lah. Gini. Kalau kita bicara ada Tuhan dan semesta, sadarilah. Setiap kejadian yang tidak terwujud yang kita inginkan. Ulang ya. Setiap
kejadian yang tidak terwujud, yang tidak sesuai dengan apapun yang kita inginkan. Jadi intinya sesuatu yang nggak kejadian, yang kita mau nggak kejadian gitu. Pasti bentuk penyelamatan Tuhan, udah gitu aja. Karena kamunya emang belum siap gitu, selesai. Karena kamu mintanya 100 liter, wadahnya masih 1 liter gitu, udah gitu aja. Meskipun di saat itu kita ngomong gagal, di saat itu kita ngomong gak berhasil, di saat itu kita apapun, tapi pasti garis bawah tanda seru. Itu adalah penyelamatan semesta untuk membelokkan kita ke tempat yang lebih aman dari sebelumnya. Dah. Dan belum waktunya, udah gitu aja. So itulah kenapa saya bilang bahwa nggak ada yang gagal gitu, nggak ada ujungnya, nggak ada rugi. Entar begitu nanti ngerti, aduh untung waktu itu rugi. Kalau nggak rugi nggak akan di sini. So teman-teman, pada akhirnya, kita semua akan selalu berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka kita nggak mungkin ada di kelas ini. Nggak mungkin ada di kesadaran ini, nggak mungkin ada di level ini. So berterima kasihlah kepada siapapun itu yang kita anggap kita benci. Kenapa? Mereka adalah nutrisi yang membawa kita ke kesadaran ini. Betul nggak? Gitu. Nah, nice. Ya. Oke ya. Kayaknya itu dulu teman-teman. Jadi nanti kita akan lanjut tentang menyembuhkan masa lalu di chapter berikutnya. Jadi kira-kira dapat dulu lah untuk menyadari bahwa mau hitam, mau merah, semua adalah konsep, makna. At some point, lepaskan makna sesaat, belajarlah menyaksikan. Terima kasih. Semoga ada sesuatu yang bisa diambil dan tidak lelah untuk belajar. Thank you and love you all. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.